sekolah pembukaan, yaitu Mars PA. Adik-adik ikut nyanyi di rumah ya. Ya adik-adik, hari ini adalah hari Minggu, jadi adik-adik harus selalu bersuka cita. Karena adik-adik bersuka cita, kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Musik. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa pembukaan. Adik-adik di rumah, sikap berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati kami dari awal, pertengahan, sampai berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi semua anak-anak di seluruh dunia. Karena itu adik-adik harus selalu bersyukur. Karena itu kita menyanyi bermacam-macam anak. Musik. Baca Mazmur puji-pujian kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 103. Kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Adik-adik buka dulu kitab Mazmur 103 ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Yana akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Adik-adik, sebelum menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi firman pelita. Musik.
Ya, adik-adik, kita akan sampai di mau mendengarkan cerita yang nanti akan dibawakan oleh Yanda Ali. Namun sebelumnya adik-adik tolong siapkan dulu bahan Alkitabnya. Untuk hari ini diambil dari kitab Rut. Kitab Rut itu adanya di Perjanjian Lama. Adik-adik buka kitab Rut. Rut itu sesudah kitab Hakim-Hakim. Adik-adik buka kitab Rut. Kita dari pasal 1 akan dibacakan hanya di ayat 14. Kalau adik-adik sudah dapat, tetap kita dibuka. Namun Yanda mau pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, tiba saatnya bagi kami ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman. Namun sebelum kami memulainya ya Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami semua, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan bersama-sama. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan baca di ayat 14 ya. Kitab Rut pasal 1 ayat 14. Begini bunyinya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita untuk hari ini. Baik adik-adik, tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Yanda Opa Ferry. Saat ini Yanda Ale mau bercerita tentang kisah Rut. Nah, jadi pada waktu pertama kali pada zaman dahulu di Israel atau di Yerusalem Bethlehem itu terjadi kelaparan yang besar. Nah, terjadi kelaparan, orang banyak yang tidak bisa makan, orang banyak yang tidak bisa minum. Nah, ada satu keluarga bernama keluarga Elimelek. Dia bersama istri dan anak-anaknya, karena begitu banyak kelaparan di negara Israel ini, mereka pindah ke negara Moab. Nah, jadi Bapak Elimelek ini bersama Ibu Naomi, mereka membawa dua anaknya pergi ke daerah Moab. Nah, sesampai di sana, Bapak Elimelek ini kemudian meninggal. Dia meninggal dan dia meninggalkan istrinya, Ibu Naomi, dan kedua anaknya. Kemudian berlangsung selama 10 tahun kemudian, si anaknya dua yang laki-laki ini meninggal adik-adik. Meninggal. Tapi sebelum mereka meninggal, mereka sudah mengambil istri orang-orang Moab, yaitu Orpa dan Rut. Ya. Nah, Orpa dan Rut ini tinggal bersama-sama dengan Naomi. Selang beberapa waktu kemudian, Ibu Naomi berkata kepada kedua anaknya, ayo kita kembali ke negara asal kita, yaitu Yerusalem, Bethlehem, bahwa Ibu Naomi sudah mendengar kalau di sana sudah tidak terjadi lagi kelaparan. Jadi mereka bertiga, Ibu Naomi, Orpa dan Rut, mereka kembali ke Bethlehem, ke Yerusalem. Dalam perjalanan, Ibu Naomi melihat bahwa anak perempuan dua ini mengikuti Ibu Naomi. Kemudian Ibu Naomi berkata, Orpa dan Rut, kalian pulang saja, kalian kembali ke negara asal kalian, yaitu Moab. Biarkan Ibu Naomi kembali ke Bethlehem seorang diri. Tetapi mereka tetap bersikeras, mereka tidak mau mengikuti perkataan Ibu Naomi. Mereka mau mengikuti Ibu Naomi kembali ke Bethlehem. Oke. Selang beberapa waktu kemudian lagi, Ibu Naomi bilang lagi ke mereka, Orpa dan Rut, kalian kembali saja ke negara asal kalian, ke Moab. Kemudian akhirnya si Orpa mau untuk kembali ke negara asalnya, tetapi Rut tidak. Rut mau mengikuti Naomi. Jadi kalau adik-adik baca tadi di ayatnya yang ke-14 yang sudah dibacakan oleh Yanda Opa Ferry tadi, Yanda Ale bacakan sekali lagi ya. Ayat 14 berkata, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Iya, jadi Rut ini tetap mengikuti Ibu Naomi kembali ke Yerusalem, Bethlehem. Ya. Nah, apa aplikasinya buat adik-adik? Apa yang Yanda mau sampaikan kepada adik-adik?
adik-adik, kalau adik-adik sekarang dapat bisa bersekolah, adik-adik bisa makan, adik-adik bisa minum, adik-adik bisa pakai pakaian yang bagus, itu adik-adik terima dari berkat dari Tuhan Yesus, berkat dari Tuhan Allah. Melalui siapa? Melalui papa dan mama adik-adik. Nah, adik-adik harus bersyukur atas segala berkat Tuhan. Adik-adik masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bersekolah, itu semua karena berkat Tuhan. Nah, adik-adik harus bersyukur dan berdoa. Bagaimana caranya adik-adik harus bersyukur dan berdoa? Nah, contoh jika adik-adik ambil makanan, ambil makanan, jangan adik-adik makan cuma sedikit kemudian udah disisakan, adik-adik nggak mau makan lagi. Padahal di luar sana di luar sana banyak orang-orang yang masih belum bisa makan, sama seperti adik-adik makan, begitu. Tapi kalau kita melihat juga adik-adik kalau merasa sedih, adik-adik merasa sendiri, ada orang yang selalu bersama dengan adik-adik, yaitu papa dan mama. Papa dan mama adalah wakil Allah di dunia ini, yaitu wakil Tuhan Yesus di dunia ini. Jadi kalau adik-adik sedih, adik-adik merasa sakit hati, atau adik-adik merasa sedih atau apapun, ada selalu papa dan mama untuk menjaga adik-adik. Ya, demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Amin. Ya, adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, Yanda Bunda memberikan aktivitas, yaitu adik-adik mengerjakan suatu pekerjaan, itu pekerjaan di sekolah ataupun pekerjaan di rumah. Contoh, adik-adik kalau pekerjaan di sekolah, adik-adik lagi mengerjakan PR. Kalau pekerjaan di rumah, adik-adik lagi membantu papa atau membantu mama di rumah. Nah, nanti saat adik-adik mengerjakan itu, nanti minta tolong kepada papa dan mama untuk difotokan, kemudian dikirimkan ke Yanda dan Bunda. Nah, apa gunanya dan apa maknanya dari aktivitas ini? Yanda dan Bunda mau sampaikan kalau bagaimana adik-adik setia mengerjakan tugas dan adik-adik setia membantu papa dan mama, karena itu adalah bentuk syukur adik-adik kepada orang tua dan bentuk syukur adik-adik kepada Tuhan Yesus dan menghormati Tuhan Yesus dan menghormati orang tua. Ya, Yanda dan Bunda tunggu ya foto-fotonya dari adik-adik ya. Terima kasih. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita semua dengar, kita akan menyanyi lagu Roti dan Mentega. Musik.
semua ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan berdoa persembahan, berdoa penutup buat adik-adik juga. Ya, semua ayo di tangannya kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus menjaga kami dari ibadah kami dari awal sampai sudah mau berakhir ini dengan baik. Terima kasih juga atas firman Tuhan sudah kami dengar. Kiranya firman yang telah kami dengar ini dapat kami sebagai adik-adik melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati papa dan mama, opa dan oma, om dan tante, berikan kesembuhan apabila mereka dalam keadaan sakit, berikan kesehatan senantiasa. Kami berdoa buat Bunda dan Yanda serta adik-adik semua supaya semakin semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami, berdoa buat Pelkat PA kami, berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami semua. Kami berdoa juga buat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan itu bisa dipakai dan digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan mengakhiri doa kami ini dengan kami menyanyi Bapa terima kasih.